Untuk ketua kelasnya Mbak Kesia, silakan. Cepat siap gerak. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang P5. Ada yang sudah tahu apa itu P5? Apa? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kali ini temanya adalah tentang Bhinneka Tunggal Ika. Di sini kuliah mengambil judul berbeda bahasa tidak masalah. Berarti pada kali ini kita akan ngapain? Kita akan membahas tentang bahasa. Lah, tujuan P5 kali ini adalah untuk memperkuat kesadaran peserta didik terhadap pentingnya mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan budaya yang ditunjukkan oleh beragam bahasa daerah. Nah, proyek ini juga bertujuan untuk mendorong anak-anak melihat segala hal dari perspektif orang lain serta memahami kesamaan dan perbedaan dalam cara komunikasi antar kelompok yang berbeda bahasa. Contohnya, kalau kita di dalam desa, kita ketahui kan hanya apa? Kalau kita pelajari di sini di sekolah, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, itu yang kita pelajari ya kan? Nah, kemudian nanti kita akan tahap refleksi dan sampai tindak lanjut. Nah, sebelum kita sampai ke tahap itu tadi, kuliah perlu asesmen awal dulu. Oke? Seberapa pahamnya, seberapa antusiasnya anak-anak dalam proyek P5 ini. Di aktivitas yang pertama, jelajah peta bahasa. Sudah dilihat di situ yang kita ketahui? Ini pulau Sumatera. Ini Sulawesi, Jawa. Nah, ini adalah peta Indonesia. Kalau kita berada di mana? Jawa. Ya. Anak-anak perlu anak-anak ketahui bahwasanya di setiap pulau ini bahasanya itu kadang berbeda. Lalu dalam satu pulau saja bahasanya kadang banyak yang berbeda, ya kan? Nah, oke anak-anak, coba anak-anak dibuka link peta ini, dibuka Google-nya, semuanya Google-nya, diketik ini, dicari. Lah, anak-anak ini sudah dibagi kelompok ya. Nah, sudah dibagi kelompok. Jadi aktivitas
aktivitas kita pada kali ini adalah kita menjelajahi bahasa. Nah, di sini sudah Bulia buatkan peta Indonesianya. Nanti per kelompok, ya kan, per kelompok mengisi ini dan juga menempelkan bahasa. Paham nggak? Bu, saya tidak tahu kalau pulau ini pakai bahasa apa. Nah, semuanya sudah ada di dalam link itu. Sudah bisa buka? Sudah bisa buka? Oke, ini saya bagikan dulu. Dari kelompok 2. Di sini ada apa saja tadi? Di pulau Jawa ada. Kemudian di Kalimantan ada Melayu. Ya sudah. Oke anak-anak, itu tadi aktivitas yang pertama, belajar peta bahasa. Kemudian yang kedua, aktivitas kita yang kedua adalah kejar ucapan salam. Tujuannya memperkenalkan perbedaan dalam cara komunikasi antar kelompok yang berbeda bahasa, memperkaya pemahaman keanekaragaman dan mendorong kebersamaan serta saling menghargai. Aktivitasnya seperti apa? Nah, aktivitas yang kedua ini anak-anak, kalau kita setiap orang kan kadang bahasanya berbeda-beda. Anak-anak ini mayoritas pakai bahasa Jawa. Lah, di sini anak-anak menuliskan. Tulislah ucapan salam berikut ini dalam berbagai bahasa daerah. Ini ada selamat pagi. Biasanya selamat pagi itu kalau bahasa Jawanya selamat pagi apa? Sugeng Injing. Ya kan? Sugeng Injing. Ditulis Sugeng Injing. Kemudian apa lagi? Apa kabar? Apa kabar? Piye kabare? Gitu ya. Terus selamat malam. Sugeng dalu. Begitu ya. Nah, ini aktivitas yang kedua. Ditulis kelompoknya.
pencarian bahasa. Nah, tadi kan sudah kita menjelajahi peta bahasa, ya kan? Terus kita sudah kejar ucapan salam dari berbagai bahasa daerah. Yang ketiga adalah kita mencari bahasa. Kita misi pencarian bahasa. Tujuannya memperkaya pemahaman peserta didik untuk saling menghargai terhadap keanekaragaman bahasa daerah yang ada di Indonesia. Coba dengarkan lagu daerah, bisa menirukan sama-sama? Bisa ya? Bisa ya? Ditirukan ya? Tahu lagu ini? Tahu. Dari mana? Jawa apa? Jawa Timur? Jawa Tengah? Pokoknya dari Jawa. Bisa? Bahasa yang ada di dalam pencarian kata-kata. Nah, di sini ada apa? Anak mencari bahasa kata-kata. Yang ini Sunda. Bahasa Sundanya saya, pagi, sungai itu apa? Kalau sudah ketemu diarsir, kalau ada pensil warna ya pensil warna, kalau tidak ada ya pensil, pokoknya bisa diarsir. Diarsir di warna, iya tulisannya. Bisa dimengerti? Bisa. Di kelompok. Anak-anak berarti sudah sebagian mengetahui tentang bahasa-bahasa daerah, ya kan? Setelah kita sampai di aktivitas yang ketiga tadi. Oke, selanjutnya aktivitas yang keempat adalah ragam cerita daerah. Meningkatkan sikap saling menghargai peserta didik terhadap perbedaan bahasa daerah melalui cerita-cerita daerah. Kita ini asal usul padi, asal usul maling undang, asal usul danau toba. Nah, kemudian untuk lampirannya di sini silakan diisi asal cerita daerahnya dari mana, terus anggota kelompoknya siapa aja, ceritanya apa saja.
dan berapa pasal dan ini. Kata Alisa di tanah Laut Sumatera Utara dari sebuah negeri yang mengalami kemarau. Sang raja dan para penjaga berkumpul melihat bahwa itu tidak mudah. Mengapa kita perlu belajar bahasa daerah lain? Karena dapat menambah pengetahuan berbagai. Bagaimana ini bisa membantu kita menghargai perbedaan bahasa di daerah lain? Kita bisa mengetahui beragam bahasa daerah di luar Jawa. Bagaimana langkah selanjutnya dapat diambil untuk lebih menghargai perbedaan bahasa? Kita harus menghargai perbedaan bahasa maupun agama. Refleksi perbedaan budaya dan bahasa. Budaya dan bahasa di Indonesia itu sangat banyak, dan saya harus memperbanyak mencari tahu lagi tentang budaya dan bahasa. Terima kasih untuk Kenzi. Boleh kasih tepuk tangan? Oke, anak-anak, itu tadi kita sudah mempelajari tentang ragam cerita daerah. Bukan hanya tiga saja cerita daerah, masih banyak lagi. Pastinya di setiap daerah itu banyak yang namanya cerita rakyat atau cerita daerah. Oke anak-anak, untuk aksi yang terakhir adalah tentang serbu kabel. Apa itu serbu kabel? 1000 kata keberagaman. Tadi kan anak-anak sudah jelaskan peta, terus kemudian menemukan kata-kata bahasa, ya kan? Sekarang kita akan membuat 1000 kata keberagaman. Tujuannya memperkaya pemahaman peserta didik tentang keanekaragaman budaya melalui bahasa yang positif. Nah, anak-anak, contohnya begini. Anak-anak di sini, nah, menuliskan kata-kata bahasa daerah atau yang biasanya kita temui di depan-depan sekolah yang ditempel-tempel. Kalau misalnya dalam agama Islam itu ada an-nadhafatu minal iman, gitu kan? Kalau ini pakai bahasa. Jadi contohnya, bertemanlah dengan siapa saja tanpa memilih. Nah, jadi bahasa lainnya, Babaraturan majung sahawai tompulah pilih. Bahasa lain. Betawi. Terus hirup sayuran henteu pahiri-hiri. Hidup bersama tanpa menjelekkan orang lain. Nah, anak-anak silakan buat kreasi sebagus mungkin tulisannya di sini. Nanti kalau sudah kita tempel di kelas seperti itu. Bisa dipahami? Boleh cari referensi dalam sumber-sumber YouTube maupun yang lain atau Google, ya kan? Nah, ini saya bagikan dulu.
Sudah ya? Ini tadi hasil dari 1000 tabel. Apa 1000 tabel tadi? 1000 kata keberagaman. Coba saya bacakan ya. Ulah tahu pada jauh tong Korea kerja anggang jauh kudu dijujuk anggang kudu diteng. Jangan pernah malas, tetap terus maju dan pantang menyerah. Ini nanti ditempel di kelas ya. Nanti ditempel di kelas. Gimana pelajaran modul B5 ini? Apa anak-anak senang? Senang ya. Di pertemuan yang akan datang kita akan melakukan B5 lagi dengan tema yang berbeda. Kalau kita semuanya. Sebelum lihat itu kita berdoa dulu sesuai kepercayaan masing-masing. Ketua kelas, silakan. Doa selesai. Terima kasih anak-anak atas antusiasnya pada kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang bahasa daerah. Sekian kuliah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.